Shalom, salam sade, salam hari Rabu, salam bounce, sedikit bounce ya, dengan ada good newsnya. Jadi semalam dia BTC mantul balik ya, setelah agak good news, yaitu salah satunya Task Force di SEC ya. Itu tim-tim yang dulunya bawahan Gensler, sekarang mereka jadi task force untuk kripto ya. Jadi semenjak kemarin itu Trump dilantik, si Gensler turun ya, dia resign, dia turun. Jadi dia turun, sementara penggantinya si Mark Ueda ya, American Japanese ya. Dia ambisi sih sebenarnya, pengen jadi kepala chairman SEC kan. Tapi ya nanti kita lihat Trump pilih siapa. Tapi sementara dia yang jabat gitu. Ya. Jadi mereka ini kan yang tim-tim pro crypto. Jadi dia sama si Hester Peirce. Hester Peirce juga dia yang leading juga soal ini. Kedepannya misalnya, jadi dia nggak kayak waktu Gensler langsung, oh ini security, ini langsung dituntut, disu. Jadi mereka sekarang sebagai task force in SEC untuk bagian kripto. Jadi kripto ini diberi kesempatan untuk datang atau diuji, kamu punya ini security atau bukan. Jadi harus diuji. Jadi tidak langsung divonis ini security, denda, dituntut gitu. Jadi enggak. Dan ke depan mereka godok regulasi gitu bareng gitu. Jadi jauh ini sudah ya kondisi changing lah ya. Yang dulunya SEC itu musuh besar dari kripto, sekarang justru pro ke kripto. Begitu Trump naik kan, timnya udah ini jadi berubah. Nah itu yang signifikan sekali, BTC bounce back gitu ya. Bounce back juga terus satu lagi yang lebih mendongkrak itu kemarin itu dia di hari pertama setelah dilantik, dia banyak sekali dia tanda tangani ya. Lebih kurang itu ada 200 lebih ini eksekutif ordernya ya. Jadi ada salah satu yang di eksekutif ordernya dari 200-an yang dia tanda tangani, yaitu salah satu proyek AI. Nah AI ini juga yang mendongkrak positif juga ke kripto gitu. Termasuk Nasdaq juga semalam ya hijau ya. Juga pagi ini buka market untuk market Asia, China, dia punya saham AI juga naik ini hijau gitu. Ya, jadi itu yang agak semalam sempat kedongkrak naik ya. Kedongkrak naik juga, kita lihat interview ada yang kritik dia, kamu ini jadi ada ini banyak yang kecewa di pelantikannya, banyak yang berharap wah super cycle gitu pas dilantik, ternyata justru meme coinnya yang hype kan. Jadi ada yang tanya dia, apa udah cukup ini kamu keluarga kamu yang benefit. Dia agak ini, dia kelihatan dia bukan ini, mungkin dia menyambut inaugurationnya ya, untuk apa ya, dia launch meme coin, sebab bukan cari ini. Saya rasa kalau dilihat dari apanya kan, jadi kayaknya nggak ini. Terus saya lihat dari interviewnya si CEO-nya Coinbase, Neil Armstrong, mereka juga kelihatan positif, bukan ini. Kayaknya mereka tahu bukan Trump sengaja mau ini gitu. Tapi ya maka ditanya soal BTC reserve-nya, proses orang kirain langsung apa kan, memang dia janji hari pertama dia tanda tangani gitu kan. Tapi
ternyata nggak di ini, justru dia lebih fokus ke ini. Jadi tapi buat si Neil Armstrong dia masih positif, dia bilang ini akan karena mereka yang udah ketemu ngantar, mereka udah tahu next langkah-langkah yang kedepannya akan dibuat, saya rasa, maka dia nggak buru-buru gitu ya. Jadi kemarin lihat ininya, tapi dari hal itu ya kelihatan dia positif di kripto ini gitu, nggak ada perubahan sebenarnya. Cuma mungkin dia lebih utamakan mana yang lebih penting, saya rasa banyak, karena di kondisi Biden tinggal, kondisi negara Amerikanya itu udah acak kadut gitu. Jadi banyak hal yang ini kebijakan yang dibuat oleh dia dibatalkan Biden, dia batalkan balik si Biden punya kebijakan, dia naikkan lagi kebijakan dia. Jadi di situ dia sibuk, saya rasa lebih fokus ke sana. Tapi kalau untuk kripto positif sih. Jadi cuma komunitas kripto ini butuh sabar aja. Dia lagi ini semua bertahap lah di proses gitu. Cuma sebagian yang berharap wow mau kemarin cuan instan di inauguration-nya ya kan, ya masuk perangkap. Ada yang komen, wah ini Trumpnya, bukan Trump bagi saya, Trump dia nggak dia sibuk, dia nggak sampai pikiran gua nggak di situ. Ini market maker manfaatkan momentum ini, ya kan, mereka garap buat news begini begitu, ya yang sebagian berharap masuk perangkap mereka ngeharap di hari pelantikannya akan bom terus, ya kan, setelah ini habis pelantikan wah akan masuk super cycle akan begini. Jadi yang berharap ya udah justru kecewa yang begitu-gitu. Tapi kalau yang kayak si inilah CEO-nya Coinbase bilang proses, dia percaya ini terus, yaitu ya butuh waktu, namanya nanti mereka mau set up regulasi ini itu kan makan waktu banyak prosesnya gitu. Cuma kali ini mungkin agak lebih cepat, nggak dulu ketunda semenjak tangan Biden bilang mau buat regulasi, udah nggak terbuat-buat di tangan mereka, kan memang sengaja ditunda-tunda sama si Gary Gensler juga gitu. Padahal udah beberapa udah ada gitu, termasuk yang dari Kongres juga ditolak, nggak mau tanda tangan Biden. Nah jadi garis besarnya sebagian udah ada, tinggal nanti disempurnakan. Saya rasa nggak terlalu makan waktu lagi. Saya rasa regulasinya itu dalam setahun 2 tahun ini akan kelar, akan disahkan, saya rasa ya itu kelar gitu. Jadi kayak saya lihat si Hester Peirce ini di interviewnya juga dia ada ngomong mereka gak fokus juga koin-koin yang mereka nggak mau ada lagi kejadian. Jadi termasuk regulasi, jangan ada yang jadi scam, ya kan, scam gitu lagi, gitu mereka akan ada kejelasan hukumnya gitu. Jadi kedepannya saya rasa lebih strict gitu hukumnya gitu. Jadi nggak bisa orang sembarangan lagi scam terus rak pool gitu, itu ada hukumannya. Dulu ini kan nggak ada gitu, ngilang gitu kan. Habis lu makan rakpol, cabut orangnya ngilang, nggak ada pertanggungjawaban hukum. Ini sekarang nggak bisa lagi ya, kedepannya mereka akan set gitu. Mungkin yang mau buat koin pun regulasi, datanya jelas, nggak kayak sekarang kan banyak buat koin kita nggak tahu siapa mereka gitu ya. Kedepannya kayaknya jelas identitas yang buat koin gitu dan kegunaan gitu. Jadi by the way ini sekarang saya buat video market cap naik balik 3,3%, ya mencondong si BTC ya. Altcoin agak naik dikit dengan turunnya BTC dominance. Kemarin waktu buat video 57,8 bengek dicekek kan. Nah ini sekarang drop 57,5 ya. Nah, market cap naik 3,3%, tapi volume drop. Nah kalau udah ketahuan kemarin itu volume naik tunggu ada pantulan pasti pada TP, bener, begitu pantul mereka TP kan, makanya volume transaksi turun 36,3%. Kemarin masih 300 billion sekian, ini sekarang volume market
202 billion. Jadi 100 billion something drop. Gede. Ada sekitar 150 billion drop. Kemarin kalau nggak salah, saya buat video tuh volume masih 364 billion tuh. Ya, ini 202, ya 160-an billion drop semalam. Pada ini kan, nunggu dia pantul balik, ya mereka udah TP. Kan? Atau yang sempet sangkut, ya langsung cabut keluar. Ya trading lah ya, spot. Kalau yang leverage ya. By the way, ini sekarang BTC dominance-nya 57,5. Fear and Greed naik loh, udah masuk balik grid lagi ya. Dengan BTC disorong balik, semalam sempat di 107, terus daily-nya nutup di 106,1. Fear and Greed sekarang balik ke grid 66%. Ini saya buat video BTC di 105,8, 105.814 dolar 51 sen BTC. Ethereum 3.337, XRP 3 dolar 19, Solana 253. Doge agak naik balik di 37 sen, naik 7% Doge ya. Doge padahal ini loh, mungkin ada sorong, padahal dia kurang good news, si Vivek-nya cabut, bentrok ya. Kemarin hari pertama Trump inauguration, langsung ada yang nuntut Doge bukan Dogecoin ya, Doge yang Department of Governance Efficiency itu langsung ada yang nuntut gitu. Ada 3 tuntutan kalau nggak salah masuk ke ini, tuntutan ke Elon Musk lagi. Jadi ya kita lihat lah. Chainlink, Nengling mantap, ada mantul balik hampir 9% di 26 dolar 56 sen ya. Nengling, Sui juga ada naik 7% lah. Stellar XLM masih sedikit koreksi. Nah ini kalau yang mau swing Stellar boleh dipantau nih ya, masih koreksi gini ya, nanti mungkin dia balik mantul lagi ya di 43 sen sekarang ini. Nah, Stellar bisa, kalau yang mau cari swing ini boleh lihat. Habar juga boleh ya, Habar 33 sen. Hari ini, Wasau semalam untung saya TP, gila, volatile banget. Padahal semalam saya udah lumayan, saya pikir, wah, saya dapat 150 pip semalam, ya, sempet dia drop ke itu, langsung saya TP, saya tinggalin 30%. Saya lihat makin mau jadi nggak. Ternyata gila, dia nendang kencang balik ke atas. 30 something, wah, kemakan balik yang profit 30%. Tapi nggak apa-apa lah, udah dapat ininya aman. Untung buruan saya TP. Pas dia drop sempet saya, ada juga gua dapat 150 pip, langsung gua TP, gua sisain 30%, profitnya lihat masih mau jadi nggak. Nggak taunya dimakan balik. 30% profitnya. Bangke volatile banget semalam dia saw ya. Untuk hari ini juga belum ada gimana ini ya. Ya dolar semalam agak melemah gitu. Dolar semalam drop ke 107,9 ya. Ini mungkin malam ini masih bisa drop juga dolar kalau lihat dari ada sedikit ini event malam ininya ya. Rabu dia nggak ada gimana, cuma jam 10 US leading index ya. US leading index juga kurang bagus, yang sebelumnya 0,3, ini forecastnya 0,1% ya. Tapi saya lihat justru dia
bisa lebih turun lagi dolar jam 1 malam itu bond 20 years bond auction. Saya rasa akan drop. Kemarin itu disetel-setel naik sebelum Trump dilantik, disetel-setel naik sampai 4,6%. Ini saya rasa turun nih malam ini jam 1. Ini dia turun, dolar kayaknya akan kena efek, dolar juga akan turun gitu. Kelihatan dolar agak turun. Kalau dia dolar turun mungkin gold apa masih bisa bertahan hijau juga kayaknya sama BTC ya. Jadi hari ini masih agak ragu saunya, nggak trade dulu, lihat hari ini apa dia masih mau hijau naik sampai ke 2760 something 67 kah gitu, atau masih nggak ini, atau sideways sementara. Jadi hari ini nggak trade saw. Ini kalau dilihat dari ada sedikit event gitu ya masih positif sih, kripto masih ini, mungkin BTC masih ditahan posisi hijau kan. Kalau scalping ini XDC boleh coba long dikit. Kalau pengen long ya XDC kayaknya bisa. Tapi kalau yang pengen short, flare boleh dilihat, flare ya. FLR juga kayaknya dia udah mau koreksi itu ya. Kalau yang pengen short sih. Jadi itu sih untuk sementara saya lihat ya. IMX juga bisa, mungkin ini saya buat video $1.24. Saya rasa masih bisa naik dikit. Ini dia ada naik 6,5%, kayaknya masih bisa naik sedikit lagi. Kalau pengen long immune table IMX itu bisa juga kalau pengen long yang scalping ya. Itu sih gua lihat pada hari ini ya. Market kedepannya ya masih kita lihat lah langkah-langkah Trump ke depan gimana setelah habis ini kan. Kemarin itu habis Trump menang ya kan, semua pada hype dengan pelantikan Trump ya kan. Nah udah lewat narasinya, ke depan narasi apa lagi ya, let's see ya kan. Tapi yang jelas ya masih ditunggu dia punya langkah-langkah, mungkin masih banyak hal lah ya. Jadi kita lihat aja, tunggu ada kebijakan apa yang dia buat ya. Kebijakannya akan negatif atau positif ya, masih banyak hal lah. Ini masih baru hari kedua ya kan, masih banyak yang mau dia tuntaskan gitu. Oke, jadi begitu aja video pembahasan di hari Rabu ini. Salam Syario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.